Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah wa sekalian, di malam hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa dalam program Halaqah Ngaji Kitab ya. Insya Allah di kesempatan kali ini Ahad keempat kita mengkaji kitab Jami'ud Durus ya Al-Arabiyah, kumpulan kaidah-kaidah bahasa Arab khususnya ilmu nahwu ya, nahwu dan sorof ya juga. Cuman lebih banyaknya nahwunya. Dan yang kedua, nanti di sesi yang kedua ilmu suluk ya dari kitab Manhajul Qasid. Sampai di pembahasan Anwaul Bina ya. Sebelumnya sudah dibahas tentang mu'rab dan mabni. Ya, mu'rab dan mabni. Ya, jadi ini bagus bagi yang sudah belajar surat ini untuk memurojaah dan juga lebih menambah karena ini cukup lengkap ya kaidah-kaidah yang dituangkannya. Sekaligus juga menguatkan ya kaidah yang sudah pernah dipelajari itu lebih dikuatkan lagi. Ya, anwaul bina'i, macam-macam bina. Ya, bina itu kan tetapnya akhiran kata ya dalam satu keadaan. Tujuh muawahiril kalim halatan wahidatan. Itu kan bina ya. Nah, jadi dia mabni ya, tetap dalam satu keadaan. Nah, tetapnya itu aja gitu. Maka dia ada macam-macamnya. Ya, ada yang mabni ala sukun, mabni ala fathi gitu ya. Jadi yang dimaksud macam-macam bina itu. Baik, ada yang mau nyoba baca? Kalau ada dipersilahkan dulu. Satu paragraf aja. Ya, nggak ada yang siap. Ya Allah bahasanya Anasat, nggak Anasat. sulit. Hah? Saya juga boleh. Oh ya, oke, silakan. Siapa? Supriyatna. Oh iya. Ini agak kecil ya suaranya. Silakan Kang Supri. Jelas, Ustaz? Di sini jelas, Ustaz. Enggak, yang ke Oh, satu boleh, Sat. ini kecil. Supriyatna, Sat. Silakan Kang Supri. Tadal. Mana yang menghilang keluar sinyalnya mungkin. Silakan oleh yang lain dulu. Siapa? Nggak ada sinyalnya mungkin Kang Supri. Ya, misalnya ya nol bina macam-macam mabni. Al mabniyu imma an yulazima akhiruhu as-sukuna. Mabni itu bisa jadi imma itu kan untuk merinci ya, dia untuk merinci. Bisa jadi ini, bisa jadi itu, jadi bisa berupa ini, bisa berupa itu. Di imma an yulazima akhiruhu, ya bisa jadi akhirnya itu tetap ya, mulazimah ini yulazimah ini tetap as-sukuna ya, dalam keadaan sukun ya, atau
bisa juga yulazim itu menyertai sukun. Ya, artinya mabni ala sukun gitu ya. Mislu uktub, seperti uktub, ini contoh bagi fiil. Ya, walam dan lam, ini contoh bagi huruf. Ya, fiil dan huruf. Kalau isim ada di sini ya contohnya yang sukun itu. Ada nggak isim yang mabni ala sukun? Kayaknya nggak ada ya, kira nggak ada ya. Jadi ini fiil dan huruf. Awid mata ya, atau tetap dalam keadaan doma. Ya, mabniun ala domi berarti ya. Mislu haitsu, ya, katabu, ya, haitsu contoh bagi isim ya. Ya, dia zorob ya, haitsu itu mabni ala domi. Katabu contoh bagi fiil madi mabni ala domi. Awil fathata atau fathah mislu kataba contoh bagi fiil ya. Lalu aina contoh bagi isim. Isim istifham ya aina. Awil kasrota atau kasro mislu contoh haulai contoh bagi apa isim isyarah ya. Wal ba wal apa ini atopnya kemana? Atopnya ke haulai ya. Ya, haulai berarti wal bai karena dia mendopileh kan haulai dari mislu haulai wal bai ini atop. Dan huruf ba min bismillahi dari kalimat bismillah. Jadi dari kalimat bismillah huruf ba-nya itu mabniun ala kasri. Ini berarti contoh bagi huruf ya. Contoh bagi huruf jadi mabni ala kasri. Wahina idzin yuqalu. Nah, ini udah titik ya. Ini contoh-contohnya sudah ya, titik selesai. Lalu ini pembicaraan baru. Wahina idzin dan ketika itu yuqalu dikatakan innahu mabniun ala sukuni. Tadi ya. Jadi kalau menetap dalam keadaan sukun berarti disebutnya mabniun ala sukuni gitu ya. Au ala dhammi berarti mabniun ala dhammi. Jadi tidak ala dhammati ini istilahnya. Tapi ala dhammi. Ya. Awil fathi mabniun alal fathi. Awil kasri ya mabniun alal kasri. Fa anwaul binai arba'atun. Dan macam-macam mabni itu ada 4. As-sukunu wal dhammu wal fathu wal kasru. Sukun, dhamma, fathah dan kasru. Ya walaupun sebetulnya ada ya dia mabni yang lain ya. Seperti mabniun ala apa? Harfin nun gitu ya. Kemudian mabniun ala harfil ilah ya, harfil akhir. Itu ada ya sebetulnya. Wa tatawaqqafu ma'rifatu ma tubna alaihi al-asma wal hurufu. Ya, dan mengetahui yang mabni ya, ma tubna alaihi itu yang mabni dari isim dan huruf bergantung. Tatawaqqafu itu bergantung. Bergantung kepada apa? Alas samai wan naqli saihaini. Kepada pendengaran, maksudnya yang didengar. Nah ini masdar tapi maknanya isim maf'ul. Sama tapi maknanya masmu. Ya, yang didengar ya maksudnya adalah perkataan orang Arab yang didengar yang sampai kepada kita. Ya, yang diriwayatkan. Wan naqli, kalau naql itu berarti manqul, yang diriwayatkan. Ya, jadi melalui
perkataan orang Arab yang didengar dan diriwayatkan, ya. As-sahihai ini yang sahih. Ya, jadi maksudnya dengan riwayat yang sahih. Karena dalam bahasa Arab juga, ya, bagaimana kita mengetahui, ya, perkataan orang-orang Arab, ya, itu kan melalui periwayatan juga, ya, melalui periwayatan, ada sana dan sebagainya, ya, dan bisa diteliti, ya, kesahihan riwayatnya. Kalau riwayatnya sahih, ya, itu bisa diterima, ya, bisa diterima dari orang-orang Arab yang murni, yang asli, ya, tidak sembarang Arab. Jadi orang Arab yang masih murni bahasanya, yaitu sejak zaman jahiliyah, ya, justru orang-orang jahiliyah itu dari segi bahasa mereka masih murni, bisa dijadikan hujah dalam bahasa perkataan orang-orang Arab dulu, ya, jahiliyah. Makanya kalau kita belajar sastra Arab, ya, al-adab, ya, itu sastra, ketika mempelajari syair-syair misalnya, ya, itu akan dipelajari dari mulai syair-syair jahiliyah, ya, bahkan terkodifikasi, ya, di tanwin, ya, mudawan, ya, syair-syair itu bahkan dikenal dengan mu'allaqat, ya, ada yang terkenal itu kalau tidak salah 7, ya, 7 mu'allaqat, ya, itu ada mu'allaqatnya Imrul Qais misalnya, itu kan mu'allaqat itu adalah syair-syair yang mu'allaq, yang digantung di dalam Ka'bah itu. Ya, itu sebagai apresiasi, kan dulu mereka punya kehebatan, ya, dalam bersyair. Itu, ya, syair-syair yang terpilih itu ditempel, ya, di dalam Ka'bah itu. Ditempel di situ sehingga disebut mu'allaqat. Nah, ini bagi orang-orang yang mendalami sastra Arab, itu mempelajari ini mu'allaqat ini. Ya, dan itu merupakan eh, apa namanya, hujah, ya, dalam bahasa Arab. Ya, hujah dalam bahasa Arab. Itu sejak tadi, ya, masa jahiliyah, kemudian masa Rasulullah, sahabat, itu masih murni bahasanya. Nah, adapun di masa tabi'in, nah, itu udah mulai banyak kerusakan di masa tabi'in itu, ya, sehingga tidak semua tabi'in itu bisa dijadikan hujah perkataan mereka dalam bahasa Arab. Karena sudah terkontaminasi, ya, oleh bahasa non Arab, ya. Jadi itu kan karena banyak masuk Islam, ya, orang-orang non Arab, ya, dari Persia, ya, Romawi, bercampur baur sehingga bahasanya sudah mulai rusak. Bahasa Arab Amiyah. Bukan, apa namanya, ya, bercampur dengan bahasa mereka, ya, jadi tidak fasih lah itu, ya. Tidak fasih, ya, misalnya dalam pengucapan atau sebagainya, gitu, ya. Sehingga termasuk juga kaidah-kaidah, makanya itulah yang mendorong para ulama dulu, ya, bahkan sejak zaman sahabat. Ali bin Abi Thalib itu kan yang mewasiatkan kepada Abul Aswad Ad-Du'ali itu untuk menyusun kaidah bahasa Arab agar menjaga dari kesalahan, dari lahan. Ya, itu Abu Ali bin Abi Thalib kan dia bisa dikatakan peletak lah ilmu kaidah bahasa Arab. Ya, itu disebutkan di dalam kitab Syiar Alam Nubala, ya, karya Zahabi, ya, itu disebut ketika menjelaskan tentang biografi Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, Ali bin Abi Thalib itu menulis. Ini merupakan dasar-dasar kaidah bahasa Arab. Ali bin Abi Thalib menulis, ya, al-kalam kulluhu ismun wa fi'lun wa harfun. Wal ismu ma'an ba'anil musamma wal fi'lu ma'an ba'an harakatil musamma, ya, wal harfu madala apa ala apa malaysa bismin wa fi'lin, gitu, ya. Nah, jadi itu dasar-dasar, ya, kaidah bahasa Arab itu sudah diletakkan oleh Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian dikembangkan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali karena dia diperintah secara langsung oleh Ali bin Abi Thalib untuk menyusun kaidah-kaidah ini agar menjaga,
ya bahasa Arab dari kesalahan gitu ya. Nah, sehingga berkenaan dengan masalah ini tadi mabninya ala apa? Ya itu sesuai dengan yang didengar, yang diriwayatkan dari orang-orang Arab dengan periwayatan yang sahih. Ya, fa'ina minha ma yumna ala dhammi, di antaranya ada yang mabni ya dengan dhamma di atas dhamma. Wa minha ma yumna ala al-fathi, ya di antaranya juga ada yang mabni ala al-fathi, wa minha yubna ala al-kasri. Mabni ala al-kasri, wa minha ma yubna ala sukun, mabni ala sukun, walakin laisa li ma'rifati dzalika dhabitun. Tetapi untuk mengetahui itu tidak ada ketentuannya. Nah, jadi berpakunya tergantungnya tadi kepada apa yang kita dengar dari orang Arab. Orang Arab ngomong gini, kata-kata ini diucapkannya begini, ya sudah. Tidak ada ketentuan secara khusus. Sehingga bahasa itu, kaidahnya itu masmu'ah, bukan masnu'ah. Ya, kaidah bahasa itu masmu'ah, didengar. Ya, laisat masnu'ah, ya bukan dibuat-buat gitu. Bukan dibuat-buat sendiri, tapi didengar dari orang Arab. Ya, itu penting itu ya. Jadi bahasa itu ya masmu'ah ghairu masnu'ah. Ya, tidak dibuat-buat. Walaupun tentu kan dari yang didengar dari orang Arab itu dikumpulkan, diklasifikasikan gitu kan, diseleksi, maka lahirlah kaidah-kaidah. Lahirlah kaidah-kaidah. Tapi dari kaidah-kaidah itu juga biasanya suka ada pengecualian dari kaidah gitu kan. Nah, itu yang didengar itu dari orang Arab. Ya, misalnya secara kaidah sajadah yasjudu, isim makannya masjadun kan. Tapi yang didengar dari orang masjid, tidak masjid tapi masjid gitu ya. Nah, itu kan berarti di luar kaidah. Anwaul i'rabi, macam-macam i'rab. Anwal i'rab arba'atun. Jadi ini sebetulnya masih pembukaannya ya, mukadimah, jadi mengenal konsep-konsep dasar dulu ini. Macam-macam i'rab arba ada 4, arrafu wan nasbu wal jaru wal jazmu. Ya, ini insyaallah sudah tahu ya, rafa ya atau disebut juga marfu. Ya nasab ya wan nasbu ya atau mansub. Wal jaru ya majrur, wal jazmu ya majzum. Bisa dibaca dengan bentuk isim maf'ulnya. Ya, atau sebagian orang jar jadi jer gitu kan ya. Fal fi'lul mu'rabu, fi'il mu'rab itu ya taghayyaru akhiruhu bi rafi wa nasbi wal jazmi. Akhirannya berubah dengan rafa, nasab dan jazam. Mislu yaktubu, berarti rafa ya marfu ya dhamma, walan yaktuba berarti mansub, walam yaktub berarti sukun. Jadi kan dari 4 i'rab ini dibagi kepada fi'il dan isim masing-masing 3. Ya, fi'il ada rafa, nasab dan jazam, isim rafa, nasab dan jar. Ya. Dalam alfiyah kan dikatakan wa rafa wa nasba ij'alan i'roba lismin wa fi'lin nahulan ahaba wal ismu qad usiso bil jari kama qad usisol fi'lu bi an yanjazima. Ya, dalam alfiyah. Jadi rofa dan nasab itu jadikan sebagai i'rob bagi isim dan fi'il. Jadi isim fi'il mendapat rofa dan nasab. Tapi isim dihususkan dengan jar.
Ya, dan fiil dikhususkan dengan jazm. Wal ismul mu'rabu yataghayyaru akhiruhu bi rafi wa nasbi wal jazmi. Ini salah ya, bukan wa jazmi wal jari. Ini salah. Ada keterangannya. Mana ini nomor 1? Salah itu ya, tulisannya. Isim murob berubah akhirnya dengan rofa nasab dan bukan jazm, jar ya, dengan jar. Mislu al ilmu nafiun. Barangkali di buku para hadirin hadirat sama jazm atau jar yang ada Jar, buku. Ustaz, saya. Eh? Yang di atasnya jazm, yang di bawahnya majar, betul. Fal fi'lul mu'rab yataghayyaru akhiruhu bi raf'i wa nasbi wal jazmi. Tapi kalau wal ismul mu'rab yataghayyaru akhiruhu bi raf'i wa nasbi wal jarri. Betul, Ustaz? Oh iya, berarti di betul ya ini tulisannya. Ya kalau di sini salah ini jazmi, ini harusnya jari yang di PDF ya. Pak Imron ada kitabnya apa? Oh iya, karena itu iya salah berarti karena isimnya. Iya, Saya betul. ini salah ini di PDF-nya salah. Saya Mislu megang. contoh al ilmu nafiun, ilmu itu bermanfaat. Nah, ini kan dua-duanya rafa ya marfu. Ra'aitul ilma nafi'an mansub. Istaghaltu bil ilmin nafi'i ya, ilmin nafi'i ini majrur. Tandanya kasroh. Nah, ini kan tanda asli. Nanti dibahas ya tanda irob yang asli marfu doma ya, mansub fathah, majrur kasroh, manzum sukun. Nah, itu disebut dengan tanda asli. Nanti dibahas ya tanda irob yang berikutnya. Na'lamu min dalika anna raf'a wa nasba yakunani fil fi'li wal ismil mu'rabaini. Kita mengetahui dari itu, maksudnya dari penjelasan tadi, bahwa rafa dan nasab itu ada pada fi'il dan isim yang mu'rab, yang keduanya mu'rab. Ya, al jazmu mukhtasun bil fi'li mu'rabi. Jazm khusus untuk dengan atau untuk fi'il mu'rab. Wal jaru mukhtasun bil ismil mu'rabi. Jar khusus untuk isim mu'rab. Ini sudah jelas lah ya. Cuman kita menguatkan dengan penjelasan bahasa Arabnya gitu kan. Sebenarnya kita sudah paham ya, yang dasar ini. Alamatul irob, tanda-tanda irob, alamatul irobi harokatun aw harfun aw hadpun. Tanda irob itu ada yang berupa harokat, huruf atau pembuangan. Jadi ada 3 ya kalau diringkaskan. Ada yang berupa harokat, misalnya doma, fathah, kasr itu harokat. Atau berupa huruf seperti alif, ya, waw gitu kan. Atau pembuangan seperti hadfun nun, dibuang nunnya. Atau hadful akhir ya, atau hadfu harfil ilah, dibuang huruf ilatnya. Fal harokatu salasun, ya harokat ada 3, ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu. Ya, dhammah itu kan untuk marfu, fathah mansub, kasroh majrur, dan ini yang asal ya, tanda asli. Wal ahrufu arba'atun, huruf ada 4, al alifu wan nunu wal wawu wal ya'u. Ya, ini disimpulkan ya, karena alif itu kan bisa untuk tanda marfu musanna ya kan. Alif itu bisa sebagai tanda mansub bagi asmaul khamsah. Alif itu. Nun maksudnya subutun nun, ada nunnya ya untuk jamu mudzakkar salim. Bukan jamu mudzakkar salim, apa? Af'al khamsah ya, af'al khamsah. Wow itu jamu mudzakkar salim ya, kemudian apa? Asmaul khamsah ya yang marfunya.
Iya, bisa untuk musanna, jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah. Jadi kalau disimpulkan tuh ada 4 semua tanda i'rab berupa huruf itu. Alif, nun, waw, dan ya. Walaupun penggunaannya beda-beda ya. Penggunaannya beda-beda. Ada yang tanda marfu, tanda mansub. Wal hadfu dan pembuangan imma qat'ul harokah, ya bisa berupa memutus harokat, artinya tidak berharokat berarti sukun, sama sukun. Sukun itu di sini dimasukkan kepada pembuangan. Kenapa? Karena membuang harokat gitu ya. Tidak ada harokat berarti dia sukun. Ya, apa yang tanda i'rabnya sukun? Halo, cerita. Jajam Ustaz. Iya, jazam ya. Lanjut. Wa imma qatul akhir. Ya, bisa juga berupa memotong, memutus yang terakhir, maksudnya membuang huruf terakhir. Ini untuk apa ini berarti? Fi'il nakis ya, yang jajam, Ya, fi'il nakis ya, mu'tal akhir ya. yang mu'tal akhir Ya, ya. mu'tal akhir itu bisa nakis, bisa juga lafif Bu, ya. Lafif juga kan mu'tal akhir, bukan hanya nakis berarti. Ya kan, karena lafif itu kan ada yang makrun, ada yang mafruk. Iya. Kalau makrun berarti huruf ilatnya di tengah dan di akhir. Rowa itu kan di akhirnya ada. Lalu kalau yang mafruk di awal dan di akhir. Wako itu juga sama mutalah. Wa imma qatun Mu'tal artinya, ya. mu'tal artinya huruf ilat ya. Fi'il yang mu'tal begitu Iya, ya. mutalah itu huruf akhirnya huruf ilat. Ya, Bisa nakis, roma, bisa lafif makrun, ya, rowa, bisa lafif mafruk, wako. Ya, bisa juga berupa hilangnya nun, dibuangnya nun, qat'un nun. Nah, ini tanda bagi apa dibuangnya nun? Af'alul homsah, Ya, nasab ya, maupun alulum saya. Begitu. Alamatul rafi, tanda-tanda marfu. Ini apa dikumpulin gitu ya, tanda marfu apa aja. Ada 4 al-arba'u alamat. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. Ya, doma ini yang asli ya untuk mufrad ya, jamak taksir. Apa Bismillahirrahmanirrahim juga kan. nah, Eh, apa jamak muannats salim juga. Wow sebagai apa? Tanda marfu sebagai apa? jama mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim, terus apa lagi? Ismaul hamzah ya. Oh iya, Ismaul hamzah kan buka ya. nah, Kemudian alif, alif sebagai tanda apa? alif musanna, Marfu bagi musanna. Kalau bagi asmaul hamzah mansub, mansub ya kan. Nun tadi ya untuk af'alul hamzah, tanda marfu yang subutun. Wa dhammatu dan dhammah hiyal aslu, ya adalah asal. Ya, jadi yang asal itu kan tadi ya marfu, dhammah, mansub, fathah. Yang selainnya itu disebut tanda pengganti. Makanya di Alfiyah dikatakan farfa bidhammin wansiban fathan wajur kasron kadikrullahi abdahu yasul wazim bitaskinin wa ghairu madzukir yanubuna uja'ahu baninanir. Ya, jadi marfukan dengan doma, mansubkan dengan fathah, majrukan dengan kasroh, ya mazumkan dengan sukun. Ya, dan selain itu yang tidak disebut, selain yang disebut itu termasuk
yanubu ini niabah. Jadi dia tanda pengganti. Misalnya dalika contohnya, ini contoh-contohnya ya. Apa ini dibacanya? Wa yuhibbus Salat. Yuhibbus Yuhabu sabirin. ya, yuhabu ini majul ya. Oh, yuhabbu. Iya ya, Oh, yuhabu majul dimajulkan. ya Ustaz. Yuhabus shodiku berarti apa artinya? Eh, orang jujur itu Benar. dicintai. Orang jujur itu dicintai. Ya, yuhabu itu fi'il apa? Mudhari majhul. Fi'il mudhari majhul dan dia i'rabnya apa? Marfu ya. Marfu Ustaz. Tandanya Domah. ya, tandanya domah. Alasannya karena tidak didahului oleh yang mensukkan dan memajungkan ya, ditajarudi ini nasibi wal jazim. Asadiku ini jadi apa ya? Fa'il. Naibul fa'il. Naibul fa'il. Ya, marfu tandanya domah. Aflahal mu'minuna, orang beriman telah beruntung. Kalau aflahannya mabni ya, dia fi'il madhi. Mu'minuna ya, dia jadi apa? Fa'il. Fa'il, hukumnya marfu, tanda marfunya Wau. wau. Kenapa tanda marfunya wau? Sama mudzakkar Memang salim. mudzakkar salim. Liunfik du sa'atim min sa'ati. Hendaklah orang yang memiliki kelapangan, keluasaan harta ya berinfak ya dari keluasannya itu. Mana di sini yang marfunya? Zu. Zu sebagai apa? Fa'il. Fa'il ya dari yunfik. Apa tanda marfunya? Wau. Wau. Kenapa tanda marfunya wau? Karena asmaul khamsa. Ya, asmaul saya. Zu sa'atin. Asmaul saya itu abu, aku, ya kan? Hamu, fu, ya dan zu. Atau ada satu lagi ya, apa satu lagi? Makanya disebut juga asmaul sittah. Satu lagi apa? Ahuka, fuka, hamuka, Emang ada zumuku. sita Ustaz? Iya, asmaul sittah, Bu. Disebut juga asmaul sittah karena ada satu lagi. Oh, apa tuh kan? Hanu, Hanu. Hanu tulisannya tipis. Ha Hanu. besar, ha besar. Oh, H besar. Artinya apa Ustaz? Hanu itu anu bahasa kita ini. Oh, hanya panjang Hanu Nah, gitu Ustaz? ini lihat kelihatan nggak tulisannya? Oh, itu Hanu. Oh, ada lagi, Masya Allah. Iya, tapi dia Artinya di sini ada di apa didopatkan ya harus didopatkan. Hanuka misalnya anumu itu kinayah dari aurat. Kinayatun anil aurat. Bahasa tidak langsung dari aurat. Jadi hal yang tabu disebutkan sama kayak anu gitu ya. oh, Anu. gitu. Ya, makanya disebut juga asmaul sittah. Baru dengar ya? Baru kan Ustaz. Baru dengar. Ini di Alfia udah dibahas ini ada. Jadi ya, tapi kenapa disebut asmaul khamsah? Karena memang yang keenam ini lebih baiknya tidak menggunakan irob ini, tapi irob asli. Jadi hanu ini bisa dua irobnya, bisa dengan irob asmaul khamsah ya, marfunya dengan wawu kan, mansubnya fathah, majrurnya iya. Bisa juga dengan tanda asli hanuka gitu pakai doma ya. Hanuka bisa. Nah ini lebih baik menggunakan irob ini, irob asli. Walaupun menggunakan irob ini yang asmaul khamsah tadi itu boleh, cuman lebih baik. Itu kan di Alfia dijelaskan tentang masalah ini. Dikatakan dalam Alfia
Di bab apa Ustadz? Eh? Bab apa Ustadz? Bab Asmaul Homs? murab wal mabni di awal-awal masih pembahasan awal. Masya Allah. Ya, farfa biwawin wansiban nabil alif wajrur biya imma minal asma asib min zakadhu in syubatan abana wal famu haitsul mimu min ubana ya abun ahun kadzaka wahanu wan naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Ya, jadi marfukan dengan wawu, mansubkan dengan alif dan majrurkan dengan ya, yaitu isim-isim yang aku sebutkan. Ya, min dzaka diantaranya min dzaka du. Yang pertama du insubatan abana. Kalau bermakna sahib, dunya bermakna sahib kepemilikan. Wal famu minhu wal famu haitsul mimu minhu bana. Yang kedua fam tapi mimnya hilang jadi fu. Fu itu asalnya famun mulut. Mimnya hilang. Ya, mimnya hilang lalu pakai tanda irob fuka faka fika. Ya, abun ahun hamun kada kawahanu. Abun ahun hamun ya, 3 itu kan. Berarti udah 5. Kada kawahanu begitu juga hanu. Tapi wanaksu fi hadzal akhiri asanu. Dan menggunakan bahasa nakes ya, nakes itu istilah. Bahasa nakes sebagai hanu itu lebih baik. Nah, bahasa nakes itu menggunakan irob asli tadi harokat. Ini disebutnya nakes. Sedangkan menggunakan wawu ini disebutnya itmam, bahasa itmam. Itu wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Ya, wa syartu dzal irabi an yudhafna la lil ya kaja apa? Kaja ahu abi kada tila. Ya, atau adalah yang sebelumnya wa fi abin wa fi abin wa taliyai yang duru wa qasruhunna min naqsihinna asharu. Ya, dan kalau tadi ya hanu kalau menggunakan harokat dia lebih baik daripada menggunakan waw ya, yang harokatnya disebutnya bahasa nakes, yang waw disebut bahasa itmam. Nah, pada abun dan kedua yang menyertainya maksudnya abun, ahun dan hamun. Abun, ahun, hamun, ofi abin watarian dulu itu jarang. Maksudnya jarang menggunakan irob harokat. Walaupun boleh, tapi jarang. Jadi misalnya abuka, abaka, abika gitu, tidak pakai irob asmaul hamzah. Ada tapi jarang, yandur. Ya. Nah, dan menggunakan bahasa kosernya itu lebih masyhur daripada bahasa nakesnya. Wa qasruhunna asharu apa lebih banyak, lebih sering wa qasruhunna min naqsihinna asharu. Ya. Jadi kalau abun tadi ya, abu kan ahu, hamu gitu kan. Hamun ya asalnya kan. Ini bisa juga pakai bahasa nakas tadi, harokat. Ya, abuka, abakawi, ahuka, ahukaki. Tapi jarang. Ya, jadi makanya lebih baik menggunakan irob asmaul hamzah gitu. Wawu, alif dan ya kan gitu. Nah, ada lagi satu lagi namanya bahasa qasar. Jadi ada 3 ini untuk ini ya, abun, ahun dan hamun ini ada 3 bahasa. Ya, ada nakas tadi menggunakan huruf apa harokat, ada itmam menggunakan huruf ya, wawu, alif, ya. Nah, ada qasar. Kalau qasar mah menggunakan alif semua. Qasar itu maksudnya sama kayak maksur gitu. Dia pakai alif terus Bu ya. Misalnya abun, jadi aba terus, akho terus, hama terus. Jadi misalnya jaa abaka itu tidak buka. Jaa abaka, ro'aitu abaka, marartu bi abaka. Itu namanya bahasa qasar sehingga tanda irobnya muqaddaro alal alif.
Ja'abaka berarti marfu, tanda marfunya doma muqaddara al alif. Raaitu abaka mansub, tanda mansubnya fathah muqaddara al alif. Marartu bi abaka, ya, majrur, tanda majrurnya kasrah muqaddara al alif. Jadi ada 3 bahasa itu untuk abun, amun dan amun. Ya, nakes, qasar, dan itmam. Nah, kalau untuk hanu cuma 2 tadi, nakes dan itmam saja. Nah gitu Ya, jadi sehingga sedikit. apa disebut asmaul sittah tadi ya. Makanya kalau kita baca di kitab-kitab lain itu menemukan asmaul sittah tidak usah, karena dengan hanu tadi. Ya, dengan hanu tadi. Kemudian yukramut tilmidani mujtahidani, ya, mana yang marfu'nya? Tilmi Ya, tilmidani ya, jadi apa? naibul fa'il ya. Suaranya nggak jelas Bu, itu ada Oh, jelas. Naibul fa'il Ustaz. iya betul ya, naibul fa'il karena yukramu kan muncul ya. Tandanya alif ya, misalnya ya, mujtahidani sifat dari tilmidan. Tantikuna bisidki, ini fiil ya, marfu, tanda marfunya subutun nun ya, karena dia belum sah. Ya, kemudian berikutnya alamat nasbi, tanda-tanda mansub. Ya, tanda-tanda mansub. Linasbi unsu alamatin. Ini di Jurumiyah juga disebutkan ya tentang tanda-tanda ini. Ada 5 tanda: fathah, wal alif, wal ya, wal kasrah, wal nun, wal fathatu hiyal aslu. Fathah adalah asal. Misalnya dalika jani bisyarra fataslama. Tinggalkanlah keburukan maka kamu akan selamat. Ini kan syarranya dia mansub ya, maf'ul bi, fata selama. Ya, ini fiil mansub. Mansubnya kenapa? Maka karena dia jawab amr, jawabul amr ya, amri. Makanya fa-nya kan faul jawab. Ya, jadi jauhilah keburukan. Nah, jadi kalau kamu menjauhi keburukan, maka kamu akan selamat. Ini namanya jawabul amri, fatasma. Ustadz Afwan, janibnya jadi apa Ustadz itu fil amar? Fil amar janibnya. Oh, saya pikirnya jadi iba tadi. Janibi ya, karena diwasolkan ya kasroh. A'tidal haqqi haqqahu, berikan kepada yang memiliki haknya. Mana yang mansubnya? Hakko. Ada 2 ya, za dan haqqo. Za-nya jadi apa? Maf'ul bi. Maf'ul bi pertama ya, haqqonya Maf'ul bi tsani. atau yuti itu butuh 2 maf'ul bi. Yuhibbullahul muttaqina. Ya, al-muttaqina yang mansub jadi apa? Muttaqin. Lebih ya. Maf'ul Tanda mansubnya ya. ya karena Jama mudzakkar salim. Kana Abu Baidata Amiru binul Jarrahi wa Khalidu binul Walidi qaidaini ya, azimaini. Mana yang mansub? Ubaidata. Cuma sorry Ustaz. Majrur. Oh, Ida ini Ustaz. Qaidaini ya. Jadi apa maksudnya? Jadi hobarkana. Hobarkana. Tanda mansubnya
Iya, Ya, ya. Lalu apalagi? li'annahu musanna. Ya, azimah ini ya sifat dari Lima itu sifat. Akrimil fatayatil mustahidati, mana yang mansub? Fatayati, Jadi apa? maf'ul bi, Probubi, tandanya kasro, kenapa tandanya kasro? jamak salim, Ya, jawab mustahidati jadi apa? naat, Nah, dari fatayati ya, sama ya. fatayati. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna. Mana yang mansub? Bir, Tanalu dulu kan ada lan itu. iya, Masukkan Ya, fiilnya dulu ladalan ya. Tanda mansubnya apa? Tanalu hasfun nun, kunun ya. Kenapa? af'alul homsa, Kalau bisa. Albiro jadi apa? maf'ul bi, Ulbi la hatta tunfiqu. fi'il mudhari mansub, Iya, lihatta. sama ya. Nah, tapi walaupun sebetulnya mansubnya bukan hatta secara langsung ya, kalau mau dirinci itu bi an mudmarah ba'da hatta. An mudmarah setelah hatta. Karena sebetulnya menurut ulama Basroh ya itu yang memansubkan adawat nasibah itu hanya 3, an, lan, dan idan. Karena yang lainnya itu sebenarnya ada annya, cuma tersembunyi. Ya, an, idan, kae ya, kae itu ada annya. Lam kae, lam juhud, hatta itu ada an, setelahnya yang dihilangkan. An mutmarotan artinya yang tersembunyi. Ya, tersembunyi an mudmaroh ba'da hatta, an mudmaroh ba'da lam kae gitu kan. An mudmaroh ba'da kae. Jadi kalau dirinci ya ada. Tadi di buku itu yang saya yang versi Arab itu disebut di situ di Murabbi ya, di Murabbi di jilid 4 itu disebut ya di situ agak rincian tadi agak disebutkan di situ. Ya, siap. Ya, dan juga itu ada yang ujuban, ada yang jawazan, mudmarohnya itu dibagi lagi. Mudmarohnya ada yang ujuban, ada yang jawazan. Alamatul jari kita agak percepat ya. Lil jari salah sualamatin ya ada 3 tanda kasro ya dan fathah. Kasro adalah asal. Misalnya dalika contoh tamasak bil fadaili. Fadaili majrur ya kasro dengan ba ya huruf jar. Ati amro abika. Ya taati perintah ayahmu. Mana yang majrur? Abi. Bi. Kenapa? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih ya. Tanda majrurnya? Ya, karena karena asmaul hamzah ya. Almaru bi asgharihi. Yang majrur? Asgorobi. Asgharihi. Tanda majrurnya apa? Ya. Kasro muqaddarah. Di mana? Kasro muqaddarah di mana? Kasro muqaddarah sih Ustaz. Asgoroi. Apa ya itu? Asgoroi. Majrurnya apa ini? Asgharihi. Tanda majrurnya Iya. Al-ya'u ya kan? majrurnya ya. Termasuk apa ini? Musanna, ini musanna, kanunnya hilang. Ini busana. Oh, ini artinya apa sih Ustaz? Dua yang kecil. Oh, 2 anak kecil.
Oh, dua yang kecil ya. Yang musana karena mudhof nunnya Iya, dibuang ya. karena mudhof nunnya dibuang gitu. Asgoroi. Nah, Asalnya asgoroi ini. Suara ini. Maka dijelaskan yaitu kan qalbihi walisanihi. Dua yang kecil itu satu hati itu kan bentuknya kecil ya. Dan lisan. Tapi ini sangat menentukan pribadi seseorang, hati dan lisan. Qalbi ini majrur ya karena jadi badal ba'di minal qul berarti kan qalbi walisani. Akhara minas shadiqina wa apa ini? Wan a ya. Dekatilah orang-orang jujur dan jauhilah wan a jauhilah na'ayan a dari kata na'ayan a. Nah, yang Iya, karena kan benar iya padahal wan a dia bacanya. Wan Jauhilah orang-orang yang pendusta. Laisa Wan apa? fa'ilul khairi bi afdhala minas sa'ifi. Tidaklah yang mengerjakan kebaikan lebih utama daripada yang mengusahakannya. Jadi maksudnya orang yang berusaha nih belum bisa melakukan, tapi dia sudah berusaha. Tapi ada orang yang bisa melakukan kebaikan, tapi belum tentu katanya lebih baik. Karena bisa jadi yang melakukannya misalnya tidak benar dalam melakukannya atau tidak ikhlas. Misalnya. Alamatul jazmi tanda jazam li jazmi salasu alamat ada 3 tanda sukun hatul akhir dibuang huruf terakhir dan hatul nun ya wa sukun wal asal misal dzalika man yaf'al khairan yajid khairan ya nah ini ada man ya syarat di sini memazumkan 2 fiil ya fiil yang pertama disebut fiil syarat yaf'al fiil kedua disebut jawab syarat yajid. Wa man yazra khaira syarran yajni syarran. Siapa yang menanam keburukan dia akan memetik keburukan. Karena yajni memetik. Ya, sama ya ini juga. Tapi yajni ini tanda mazumnya hatkul akhir. Ya, hatkul akhir ilah karena dia mutal akhir. If'al khaira talqal khaira. Lakukan kebaikan kamu akan menemui kebaikan. If'al itu jelas sukun ya talqo nah ini dibuang ya huruf ilatnya atul akhir ya. La tadu ilallaha tadu dia mazum karena apa namanya adalah nahiyah ya. Tanda mazumnya atul akhir. Qulu khairan ya qulu kalau fil amr ya kalau fil amr dia mabni tidak huruf. Menurut mazhab Basro, ya beda dengan mazhab Kufah ada yang murab fil amal. Khairan maf'ul bi tagnamu. Nah ini mazum ya tandanya hatunun. Waskutu ansyarin taslamu. Taslamu juga mazum. Baik sampai di situ dulu ya untuk pembahasan Jami'ud Durus ya.